Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Kusuma. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan serta pengertian dari fikih ikhtilaf yang terdapat pada bab 1 dalam buku Dinamika Nalar Islam. Baik, langsung saja kita ke materinya. Fikih ikhtilaf. Pertama, pendahuluannya. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih memang sudah terjadi sejak sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhtilaf itu terus berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Perkembangan ikhtilaf akhirnya memunculkan berbagai mazhab yang ada pada saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa perbedaan adalah sebuah rahmat. Dalam agama Islam, perbedaan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, apalagi dalam masalah fikih, yang dimana dasar utamanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pengambilan hukum oleh seorang fuqaha atau ahli fikih antara satu fuqaha dengan fuqaha yang lainnya terkadang berbeda-beda, karena ilmu fikih bukanlah hukum yang kaku. Nah, maka dari itu, kita sangat dilarang untuk mengkafirkan orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, umat Islam juga dilarang untuk melihat dan mendengar suatu ilmu agama dari orang lain hanya sepotong-sepotong, kemudian mengamalkannya tanpa mempelajarinya sebelum bertaklid. Nah, bertaklid di sini itu artinya adalah mengikuti pendapat seseorang. Kemudian, taklid buta itu menandakan kemalasan seseorang dalam mendalami permasalahan agama. Taklid buta juga dapat menimbulkan konflik di antara pemeluk agama Islam. Dengan begitu, umat Islam dapat dengan mudah untuk dipecah dan diadu domba. Contoh permasalahannya seperti ini. Dalam kunut, itu kan kita memiliki perbedaan pendapat ya. Ada yang percaya bahwa kunut itu harus dilaksanakan ketika sholat subuh. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat subuh. Nah, maka dari itu, sangatlah penting untuk berijtihad atau berusaha untuk mencari tahu dalam suatu permasalahan agama. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua ormas besar yang sangat terkenal, yaitu Muhammadiyah dan NU. Keduanya ini ormas ya, bukan mazhab. Nah, kedua ormas tersebut memiliki lembaga yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa-fatwa yang mereka keluarkan itu dapat membantu para anggotanya ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua ormas ini, maka masing-masing ormas harus dapat melihat dasar apa yang digunakan dalam mengambil fatwa tersebut. Jadi kita nggak boleh terlalu kaku, karena memang ilmu fikih itu bukanlah ilmu yang kaku. Nah, Islam itu tidak membenarkan perbedaan pendapat terjadi tanpa adanya batasan. Maka dari itu, kesepakatan dalam suatu hukum agama diambil oleh mujtahid yang memiliki otoritas dalam berfatwa. Sehingga tidak semua ulama bisa diakui sebagai mujtahid jika tidak memenuhi syarat ijtihad. Baik, yang kedua adalah pengertian fikih ikhtilaf. Fikih dalam bahasa artinya adalah paham, dan dalam istilah artinya pemahaman terhadap hukum-hukum syariah yang berasal dari dalil-dalil secara rinci. Kemudian ikhtilaf, bahasa Arab, yaitu khalafa yakhlifu akhlaf, yang berarti perbedaan pendapat. Nah, secara istilah, artinya adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih
terhadap suatu objek masalah tertentu. Sehingga fikih ikhtilaf adalah perbedaan pendapat di antara para fuqaha dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan suatu hukum dalam suatu masalah. Nah, ikhtilaf dalam hukum Islam itu diibaratkan seperti buah yang berasal dari satu pohon atau satu ranting, di mana buah tersebut ibaratkan pendapat atau fatwa yang dihasilkan, sedangkan pohon atau ranting tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya di sini setiap ranting itu kan bisa menghasilkan beberapa buah ya. Nah, jadi dari suatu permasalahan itu bisa didapatkan beberapa pendapat. Baik, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.